Selamat pagi, jadi hari ini hari ke-8 dan saya mau menjelaskan tentang meditasi Anapanasati. Nah, jadi meditasi pertama Anapanasati itu merupakan uh, dari bahasa Pali, yaitu Ana yang berarti napas masuk atau Apana yang berarti napas keluar. Dan Sati itu merupakan kesadaran atau perhatian penuh. Jadi Anapanasati secara harfiah berarti kesadaran pada napas masuk dan napas keluar, atau bisa dibilang mindfulness of breathing. Nah, konsep utama pada meditasi ini itu untuk sebagai objek meditasi tunggal, peran sebagai jangkar, dan observasi tanpa modifikasi. Nah, apa sih maksud dari ketiga ini? Pertama, objek meditasi tunggal itu menjadi objek utama dalam meditasi yang menjadi sensasi napas yang alami saat menyentuh area tertentu, biasanya di sekitar lubang hidung atau bibir atas, atau gerak-gerik naik turun perut. Nah, yang kedua, peran sebagai jangkar merupakan fungsi sebagai jangkar yang menambatkan pikiran di momen sekarang. Setiap kali pikiran mengembara ke masa lalu atau ke masa depan, kita dengan lembut mengembalikannya ke pengamatan napas. Ketiga, ada observasi tanpa modifikasi. Praktisi hanya mengamati napas sebagaimana adanya, panjang atau pendek, kasar ataupun halus, tanpa berusaha mengendalikan atau mengubahnya. Berbeda seperti teknik pernapasan seperti pranayama. Nah, terakhir, tujuan melakukan meditasi ini yaitu mengembangkan konsentrasi samadhi yang kuat, menghasilkan ketenangan batin atau samatha, dan kedua, dengan melalui konsentrasi yang stabil, muncul kebijaksanaan atau wawasan wipasana terhadap sifat ketidakkekalan, anicca, penderitaan, dukkha, dan tanpa diri, anatta. Jadi kesimpulannya, Anapanasati adalah praktik untuk melatih pikiran agar tenang dan terpusat dengan menjadikan napas sebagai objek utama dan penanda keberadaan saat ini. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Metta bhavana ini merupakan bahasa Pali yang artinya metta itu adalah cinta kasih tanpa pamrih, dan bhavana adalah pengembangan atau penanaman. Jadi jika digabung, metta bhavana ini punya arti pengembangan cinta kasih secara universal. Nah, konsep utamanya itu berfokus pada emosi positif. Pertama, ada sebagai objek meditasi emosional. Yang ini berbeda dengan Anapanasati yang menggunakan napas atau sensasi fisik, tetapi metta bhavana ini berfokus pada emosi, yaitu menumbuhkan perasaan cinta kasih, kebaikan hati, dan harapan baik. Lalu kedua, punya sifat yang universal. Cinta kasih yang dikembangkan adalah metta, yang berarti kasih sayang yang tidak terikat, tidak menuntut, dan tanpa diskriminasi, berharap semua makhluk bahagia dan bebas dari penderitaan. Ketiga, punya tahapan praktik atau ekspansi kasih sayang. Praktik ini biasanya dilakukan secara bertahap untuk mengembangkan dan meluaskan metta kepada, pertama ada diri sendiri, teman baik, orang tua, orang netral, orang sulit, dan semua makhluk. Lalu tujuan meditasi ini yang sudah saya ringkas, berarti dia menghilangkan perasaan negatif seperti pemusuhan, kebencian, dan kemarahan, dan dia meningkatkan empati, belas kasih atau karuna, kegembiraan simpatik atau mudita, dan ketenangan batin atau UPK. Dan terakhir, menciptakan kondisi batin yang positif dan harmonis. Jadi kesimpulannya, metta bhavana adalah praktik meditasi yang menanamkan dan memperluas cinta kasih dan harapan secara bertahap, dimulai dari diri sendiri hingga ke semua makhluk hidup demi kebahagiaan universal. Nah, di sini juga ada perbandingan singkat yang bisa disimpulkan. Jadi tadi pertama ada objek fokus. Untuk Anapanasati berarti sensasi fisik napas antara masuk dan keluar. Metta bhavana perasaan atau emosi cinta kasih. Fungsi utamanya Anapanasati mengembangkan ketenangan atau samatha dan konsentrasi. Jika untuk metta bhavana mengembangkan kebaikan hati dan emosi positif dalam pikiran. Lalu aspeknya, metodenya mengamati napas tanpa modifikasi, dan metta bhavana mengulang frasa positif dan membayangkan kesejahteraan dalam pikiran kita sendiri.
Lalu hubungan antar kedua ini, Anapanasati mendukung kesadaran dan konsentrasi yang jernih, dan Metta Bhavana mendukung pembersihan batin dari permusuhan. Mani Padme Hum, Om Mani Padme